Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkara berikutnya, perkara yang ketiga yang perlu kita renungkan agar kita bisa melawan ujub, yaitu kita mau ujub dengan amal soleh kita, sementara taruhlah amal soleh kita diterima, namun di sana ada hal-hal yang bisa menggugurkan amal soleh kita. Ya, makanya Imam Ibnu Qayyim pernah berkata, "Walaysa sya'nu fil amal, innama sya'nu fi hifdzil amal mimma yufsiduhu wa yuhbituhu." Bukan perkaranya engkau beramal soleh, tetapi yang perkara yang paling penting adalah kau menjaga amalmu. Jangan sampai amalmu menjadi rusak atau menjadi gugur, ya. Karena amal soleh bisa gugur, bisa rusak, bisa gugur. Allah telah mengingatkan seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah 264, "Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adza." Wahai orang yang beriman, janganlah kalian batalkan sedekah kalian dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan orang yang kau sedekahi. Jadi sedekah bisa batal kalau kita nyakiti hati orang kita sedekahi atau kita sebut-sebut sana sini, ya. Demikian juga misalnya dalam ayat yang lain Allah mengatakan, "Ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun." Wahai orang beriman, janganlah kalian mengangkat suara kalian di atas suara nabi dan janganlah kalian mengeraskan suara kepadanya seperti kalian berbicara dengan yang lainnya. Bisa jadi amalan kalian gugur sementara kalian tidak sadar. Dalam surat Al-Hujurat ayat 2. Ini Allah mengingatkan bahwasanya di zaman para sahabat ketika Nabi masih hidup sallallahu alaihi wasallam, ada orang angkat suara di hadapan Nabi atau berbicara keras dengan Nabi, bisa jadi amalannya gugur. Ya, berarti amalan bisa gugur. Demikian juga zaman sekarang, meskipun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah meninggal dunia, bisa jadi orang mengeremehkan hadis Nabi, membantah hadis Nabi, bisa jadi membuat amalannya gugur. Demikian juga dalil yang menunjukkan amalan bisa gugur seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man taraka salatal asar faqad habita amaluh." Barang siapa meninggalkan salat asar maka telah gugur amalannya. Demikian juga ada ini hadis riwayat Bukhari. Kemudian juga dalam hadis ketika seorang sahabat bernama Zaid bin Arqam, ya, dia melakukan transaksi dengan riba, ya. Sistem Aina itu riba. Maka Aisyah mengingatkan kepada sahabat tersebut. Aisyah berkata, "Innahu qad abtala jihadahu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa an yatub." Sungguhnya Zaid bin Arqam telah membatalkan pahala jihadnya bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali jika dia bertobat. Bayangkan, riba bisa menggugurkan amal soleh. Ya, ini semua renungan baik kita. Bahwasanya kita mau banggakan amal soleh kita, sudah bangun masjid, kita sudah berbakti sama orang tua, kita sudah bantu keluarga. Kita nggak tahu amal soleh kita ini masih bertahan, masih ada catatannya, ada pahala atau tidak. Bisa jadi sudah gugur tanpa kita sadari. Maka seorang jangan ujub jika dia tahu bahwasanya amal solehnya tidak terjamin, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga di antara hal yang mungkin kita renungkan agar kita tidak ujub, ya. Jangan kita merasa bangga di hadapan orang lain. Kita harus ingat, bukankah yang paling utama dalam penilaian adalah amalan hati? Dalam hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila ajsamikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum." Allah tidak melihat kepada rupa kalian, kepada paras kalian, kepada fisik kalian, tapi yang Allah lihatlah hati kalian dan amalan kalian. Nah, coba kita renungkan, kita kalau ketemu dengan orang lain, ya, mungkin kita bisa nilai secara zahir. Oh, secara zahir saya lebih rajin ke masjid daripada dia. Secara zahir saya lebih sering ngaji daripada ikut pengajian daripada dia. Secara zahir dia lebih banyak maksiat daripada saya. Tapi kita hanya, taruhlah kita mau menilai, kita hanya menilai secara zahir. Tapi siapa yang bisa menilai, membandingkan antara hati kita dengan hati dia? Bukankah di sana amalan-amalan besar yang lebih utama di dalam hati? Ya, mungkin kita begini tapi kita ujub, ternyata dia ikhlas meskipun amalannya sepele. Mungkin kita dikena musibah, kita nggak sabar, sementara dia sabar, kita tidak tahu. Belum lagi kita berkaitan dengan amalan-amalan yang kita tidak lihat dari dia. Ternyata dia meskipun orangnya kayak agak-agak begitu, tapi ternyata dia berbakti sama orang tuanya. Ternyata dia sangat perhatian sama karib kerabatnya. Ternyata dia sangat perhatian sama keluarganya misalnya. Kita nggak tahu. Ternyata orangnya tidak hasad, tidak dengki. Luar biasa, dia punya amalan yang besar. Makanya ngapain kita merasa lebih tinggi daripada orang lain? Bahkan kita ketemu, mungkin kita ketemu pembantu kita, pembantu supir kita, belum tentu kita lebih baik daripada dia. Dia mungkin sabar, bekerja keras menjadi seorang pembantu untuk membantu mengirim hak gajinya buat keluarganya dengan susah payah. Kita nggak tahu pahalanya seperti apa di sisi Allah. Dia rela bekerja keras yang hasilnya dia berikan kepada orang lain, dan banyak orang seperti itu. Oleh karenanya, apa yang mau kita ujubkan? Mau kita bandingkan, kita merasa lebih tinggi daripada orang lain? Ya, belum tentu. Orang lain mungkin kelihatannya penampilannya biasa-biasa, bisa jadi dia lebih baik daripada kita.